Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah perkenankan kita untuk kembali membahas suatu bahasan yang amat sangat penting dan banyak terjadi di masyarakat kita ya, khususnya di Indonesia ini, tentang fenomena-fenomena tumbal dan anak-anak yang katanya itu menjadi kader-kader sihir selanjutnya. Di sini saya ada referensi yang amat sangat bagus dan saya rasa referensi yang paling lengkap masalah sihir di antara referensi-referensi lain yang pernah saya baca. Dan Masya Allah di sini dijelaskan tentang kurban, yang artinya adalah tumbal. Ya. Fi bayani mahiyatil kurban. Al-matlabul awal. Syekh Ahmad Sa'id Abdu di sini menjelaskan tentang hakikat dari kurban atau tumbal. Itu bagaimana sih sebenarnya? Beliau menjelaskan, as-sahiru fi bidayati amalihi bima ta'allamahu yadullu fi adadil hawati minas sahrah la yaqdiru illa ala a'malis sihril basitah as-sihrul adi. Jadi para penyihir ketika mereka berada di tahapan awal belajar sihir, itu tidak langsung menjadi penyihir yang handal. Mereka akan diajarkan oleh para setan sihir-sihir yang sederhana atau sihir-sihir yang biasa. Wa huwa sihrun yasirun amaluh, yakni sihir yang amat sangat mudah mengamalkannya. Yasiru halluhu, dan mudah juga untuk melepaskan sihir tersebut. Ya. Jadi sihir itu saudara-saudara sekalian, ada tahapan serta tingkatan-tingkatannya. Ada yang memang sihir itu mudah, sederhana, sehingga ketika diruqyah bisa langsung lepas dengan izin Allah. Ketika diobati cepat hilangnya. Ada juga sihir yang tahapannya sudah tinggi menurut mereka ya. Tinggi di kalangan mereka, yang tentu ritualnya amat sangat susah, pengorbanannya pun berat. Ya. Tirakatnya juga menyiksa badan serta jiwa. Nah, sihir yang sudah tingkatan-tingkatan tinggi ini yang biasanya butuh waktu. Membutuhkan waktu, memerlukan waktu yang saya katakan tidak lama, tetapi butuh kesabaran, ketelatenan, serta keistiqomahan. Jangan sangka dukun-dukun itu ketika mau dimintai sihir ada bayarannya. Semakin besar bayarannya, semakin tinggi bayarannya, maka sihir yang diusahakan pun akan semakin besar dan semakin tinggi tingkatan-tingkatan di kalangan mereka. Dan ingat, pengorbanannya pun luar biasa menjijikan. Saya bilang menjijikan ya. Menjijikan dan luar biasa, jauh dari fitrah kemanusiaan, jauh dari kebaikan itu sendiri. Bagaimana tidak? Ya, nanti akan kita jelaskan di sini permasalahan-permasalahan tumbal, sehingga para penyihir ini banyak sekali yang menumbalkan anak-anaknya sendiri, menumbalkan istrinya sendiri, menumbalkan keponakannya, menumbalkan cucunya dan lain sebagainya. Untuk apa? Demi menggapai tingkatan-tingkatan sihir yang lebih besar, lebih tinggi lagi. Walakinna liyadkhula fi zumratis sahrah al-muhtarifin la budda an yaquma bi sani'in yurdi iblis. Ketika dia mau mencapai tahapan tingkatan yang lebih tinggi lagi, sehingga ingin menjadi penyihir yang handal, penyihir yang lihai, yang hebat, maka dia harus melakukan segala sesuatu yang membuat iblis itu ridho, membuat iblis itu senang sama dia.
membuat hatinya iblis apa? Ridho dan senang. Makanya di pembahasan masalah bagaimana cara melepas gangguan setan-setan nasab yang secara turun-temurun ada ya di keluarga tersebut sehingga menjadikan anak indigo. Saya waktu itu membahas jangan sampai membuat setan itu senang, jangan sampai membuat setan itu bahagia dan ridho kepada kita, walaupun dengan perkara yang kecil. Waktu itu yang saya bahas adalah masalah nguap dan masalah bersin, serta masalah makan. Jangan sampai membuat setan itu senang dan betah tinggal di tubuh kita. Satu kali saja kita membuat mereka senang, khususnya yang ada gangguan jin ya, ataupun sihir, maka dia akan keenakan, akan ketagihan, sehingga terus menerus membuat manusianya itu selalu bergelimang di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ya, memang itu caranya supaya meningkatkan energi sihir itu sendiri. Membuat iblis, setan ridho, senang, jatuh hati kepada manusianya. Fayatlubu iblisu minhu af'alan wa aqwalan minal kufril bawah. Yang nanti kemudian iblis ini akan meminta kepadanya berbagai pekerjaan-pekerjaan, amalan-amalan, serta perkataan-perkataan yang amat sangat kufur nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak perlu contohkan lah ya. Di antara perkara-perkara amalan yang diminta oleh iblis ini luar biasa, nggak masuk akal. Memang iblis nggak masuk akal dia itu. Walaupun kadang dia lihai membuat akal manusia itu menjadi rusak. Ada yang membuat syair puisi tentang adzan, tidak suka masalah adzan. Sama seperti setan itu yang nggak suka adzan. Kentut-kentut dia kalau dengar adzan. Ada yang, Masya Allah, syariat Islam, dengan bangganya dia mengatakan saya tidak tahu syariat Islam. Nah, masuk akal, tapi itulah perbuatan iblis. Sehingga seakan-akan hal yang tidak masuk akal pun menjadi masuk akal. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang biasanya diminta oleh iblis adalah, menzinahi mahramnya sendiri. Seperti anak kandungnya, seperti saudara kandungnya, bahkan ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Pernah ada suatu ketika orang dukun yang dia itu menyediakan jasa tuyul. Siapa yang mau tuyul, saya kasih. Hingga suatu ketika dia taubat, datang ke ustadz saya, Ustadz Musa Sungkar. Ya, saat beliau masih di Kalimantan saat itu. Datang, Ustadz, saya hendak bertobat dari perbuatan saya ketika jual beli tuyul. Saya ingin bertobat dari transaksi jual beli tuyul yang selama ini saya jalani. Terus dia itu curhat, Ustadz, ternyata nyari tuyul itu tidak mudah. Saya ceritakan pengalaman saya selama ini, kata dukunnya itu, bahwasanya ketika saya melakukan suatu ritual, saya itu dibisiki, kata dukunnya, dibisiki, kalau kamu pengen tuyul yang hebat, yang bisa mencuri banyak uang, dan kamu bisa jual belikan itu terhadap orang lain, cari makam bayi yang baru dilahirkan kemudian meninggal. Makam bayi, gali makamnya, kemudian ambil jasad atau mayit dari si bayi yang baru dikuburkan. Buka mulutnya, lalu gigit lidah bayi tersebut sampai putus. Na'udzubillah min dzalik. Gigit lidah bayi tersebut sampai putus, ambil lidah putusnya itu, taruh di kain kafan, baca mantra ini dan itu, timang-timang akan jadi tuyul. Itu wangsit yang dia terima saat ingin mengundang tuyul. Na'udzubillah min dzalik. Jelas bukan lidah yang Allah ciptakan kemudian langsung jadi tuyul, enggak. Tetapi setan tahu seberapa serius orang tersebut
ingin membuat setan itu ridho terhadap dirinya. Seberapa serius orang tersebut membuat setan itu senang kepada dirinya dengan ketaatan-ketaatan kufurnya tersebut. Maka diutuslah jin untuk menyerupai seorang tuyul, pada cilik yang gundul itu, yang menduduki lidah yang putus digigit oleh dukun tersebut, sehingga seakan-akan lidah tersebut menjadi seorang makhluk. Namun hakikatnya itu jin yang diperintahkan oleh rajanya supaya menghamba kepada manusia yang telah menghinakan dirinya, berbuat kufur, mentaati perintah-perintah setan. Na'udzubillah min dzalik. Itu diantara pekerjaan-pekerjaan yang kadang diminta oleh iblis serta setan untuk para penyihir. Tidak mudah. Bahkan ada yang disuruh membunuh mahramnya sendiri, membunuh orang tuanya, menyantet orang tuanya. Ada yang seperti itu demi mendapatkan derajat ilmu yang lebih tinggi dari para setan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sekarang di sini dikatakan kayyujannidu lahu minal jinni man yaqumuna bitanfidi ma yatlubuhu minhum. Wa fin nihayati wa ba'da dhalu'ihi fi sihri yatahattamu alaihi an yuwarritha as-sihra li syakhsin akhar. Dan ya, tadi saya jelaskan ya, ketika setan itu menyuruh dia mengerjakan suatu amalan-amalan dan juga perkataan-perkataan yang kufur, ya, untuk apa gunanya? Untuk menjadikan jin bawahannya itu menjadi tentara-tentaranya, supaya jinnya itu menjadi tentara-tentara manusianya, si dukun tersebut, ya, untuk menjalankan seluruh perintah-perintahnya, menjalankan apa yang dia inginkan. Dan tapi ingat, wa fin nihayati, ketika di akhir hayatnya, ya, wa ba'da dhulu'ihi fi sihri yatahattamu alaihi an yuwarritha as-sihra li syakhsin akhar. Di akhir hayatnya ketika ilmu sihir itu sudah semakin tinggi, maka iblis akan menuntut kepada tukang sihir tersebut, wariskanlah sihirmu ini kepada orang selain kamu. Ya, tentu siapa lagi kalau bukan anak cucunya. Siapa lagi kalau bukan anak cucunya atau orang kepercayaannya. Ya, kalau misalnya tidak punya anak, biasanya diturunkan oleh orang-orang terdekatnya atau orang-orang kepercayaannya. Kalau tidak punya anak, biasanya diturunkan ke keponakannya atau ke sepupunya atau ke saudara kandungnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu sudah menjadi suatu keharusan sebagai wujud timbal balik si setan itu sudah mengabdi kepada manusianya, maka manusia harus kufur kepada Allah dan harus mentaati setan dengan apa? Mewariskan sihir tersebut kepada orang-orang terdekatnya. Ini sudah menjadi dosa jariah tentunya. Kehinaan di atas kehinaan. Saudaraku, walaupun tukang sihir itu kelihatannya hebat, mempunyai banyak kelebihan, bahkan kadang cenderung tenang, tapi demi Allah saya katakan, mereka itu tidak pernah tenang hidupnya. Mereka itu selalu gelisah hatinya. Bagaimana nggak gelisah dan bagaimana mau tenang? Sementara teror-teror jin yang selama ini tunduk kepadanya itu selalu menyertainya, selalu datang kepadanya, datang kepada anak-anaknya. Setelah ngobatin orang dengan jin, pusing dia, sakit kepala seperti dipentungi. Ada yang seperti itu. Setelah pertunjukan ilmu kebal, ya, oke lah, ketika pertunjukan mungkin dia seakan-akan kebal. Tapi ketika akhir hayatnya menjelang sakaratul maut, rasa sakit yang seharusnya dirasakan saat itu juga akan dikembalikan di saat-saat akhir hayatnya, sehingga amat sangat tersiksa sekali. Ini wujud istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi hadhihi al-halati laisa amamahu illa ahad khiyarin. Ya. Dalam keadaan ini ketika setan menyuruh
mewariskan ilmu sihirnya kepada orang lain, tidak ada keadaan lain kecuali dua pilihan yang harus dia tempuh. Al-khiyarul awal, pertama, an yu'allima as-sihra li wahidin bitalaqqil mubashir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dia harus mengajarkan ilmu sihirnya kepada seseorang dengan cara talaqi. Talaqi itu wajhan li wajhin, saling berhadapan, harus saling ketemu. Ada di Mesir dulu suatu daerah di Ramses dan di Imbaba yang saya tahu waktu itu, ada seorang nenek tua yang dia itu menjadi penerus tukang sihir dari zaman Fir'aun. Itu menurut pengakuan teman-teman Mesir kita. Dan dia mempunyai anak buah, bapak-bapak, ya sudah bapak-bapak. Nenek itu nggak nikah, anak buahnya ini yang dikader oleh si nenek tersebut. Dan dia terus-menerus mencari mangsa, siapa yang kiranya ingin diwarisi ilmu-ilmu sihir. Alhamdulillah, untungnya di Mesir dibentengi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Al-Azhar Asy-Syarif. Banyak para ulama di sana sehingga terbentengi akidahnya. Walaupun ada beberapa juga yang masih suka main-main sihir seperti itu. Dan sayangnya tukang sihir tersebut kadang diramaikan oleh orang Indonesia itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Kenapa saya bilang begini? Saya ada buktinya kok. Saya sejak anak baru ketika di Mesir sering menangani mahasiswa-mahasiswa yang kena pelet. Kena pelet dari orang-orang sana. Orang Indonesia yang juga ada di sana. Mendatangi dukun-dukun Mesir, lalu minta dipeletin. Canggih sekarang, pakai foto di email, kirim fotonya tek. Begitu dilihat sama kakak kelas saya, langsung terpikat ya. Padahal saat itu sudah punya suami. Ada juga yang menggunakan cara macam-macam ya, menggunakan ikan, ditiupkan, kena orangnya. Bahkan waktu itu pernah ada ibu-ibu, entah persaingan bisnis atau apa, disihir sehingga saat itu lancar sekali bahasa amiyah Mesirnya. Jinnya jin Mesir yang dia kirim. Jadi banyak kasus-kasus jin nasab memang populernya ada di bumi Nusantara. Di Indonesia, di Malaysia, di Thailand. Tetapi bukan berarti di negara-negara lain itu tidak ada. Di Mesir sendiri pun ada. Kalaupun di Mesir tidak ada, tidak mungkin tercipta kitab ini, lalu kemudian menjelaskan begitu detailnya masalah tumbal. Masalah tumbal kepada para setan. Ya. Ini yang pertama seperti itu. Dia mencari kader-kader orang lain ya, bukan dari kerabatnya. Kadang dari kerabatnya sendiri, tapi juga kadang dari orang lain, mengajarinya dengan cara talaqi. Tetapi wa fi hadhil halati yuhawilu an yu'allima ahada qarabatihi. Di opsi pertama ini, walaupun boleh mengajarkan kepada orang lain, kebanyakan para dukun, orang-orang yang belajar sihir, dia akan berusaha semaksimal yang dia mampu untuk mencari kerabat terdekatnya untuk diajarkan sihir. Jadi yang pertama kali dia usahakan bukan orang lain, tapi kerabat dekatnya dulu. Siapa yang kiranya mau diajarkan sihir? Banyak biasanya iming-imingnya. Nanti kalau kamu saya ajari ini bisa ngobati orang. Nanti kalau kamu saya ajari ini, ajari ilmu ini, kamu bisa sakti. Bisa berlari dari Sokaraja, dari Purwokerto sampai Surabaya cuma sejam. Misal ada yang seperti itu. Nanti kalau kamu saya ajari ilmu ini, kebal bacok kamu tidak mungkin pasah kena pisau atau kena benda tajam. Atau banyak lagi iming-iming yang lain. Kalau kamu saya ajari ilmu ini, jadi wali kamu. Karena punya karomah. Oh, karomah diturunkan ya. Sama seperti kacang goreng bisa dibagi-bagikan. Karomah diturunkan. BBM dinaikkan. Berarti BBM lebih hebat daripada karomah.
Nah, waliullah nggak mungkin bisa memberikan atau menurunkan karomahnya kepada orang lain. Kalau ada sesuatu, orang-orang tukang sihir yang mengaku-ngaku jadi waliullah bisa menurunkan karomahnya kepada orang lain, ketahuilah bahwasanya itu bukan waliullah. Apa kemarin yang kita bahas? Wali murid, ya, wali murid gitu. Bukan waliullah. Ya, jadi hati-hati. Fa in lam yajid fa yaqumu bi ta'limi ghair min ghairi qurabatihi ka ahadil jiran. Kalau misal dia tidak dapat, maka dia akan mencari tetangga dekatnya. Siapa yang kiranya mau aku ajarkan sihir? Akan dia cari tetangga-tetangganya, atau orang-orang yang sekampung dengannya. Au mimman talaba minhu dzalik, atau orang-orang yang diminta oleh para iblis, oleh para setannya untuk diajarkan ilmu sihir tersebut. Wa tawaffarat fihi syurut, yang mana syarat-syaratnya itu telah terpenuhi semua, ya. Ya. Intinya yang diminta biasanya orang-orang yang terpenuhi syarat-syaratnya. Nanti insya Allah akan saya bahas lebih lanjut masalah ini. Apa yang selebihnya ini tidak saya bahas, saya cukupkan karena agak khatir, ya. Saya lanjut ke opsi yang kedua. An yaquma bi ta'limis sihr lil tifli aw tuflah bi tariqin ghairi mubashir. Yang opsi kedua, mengajarkan sihirnya kepada anak-anak kecil, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan cara yang tidak langsung. Itu gimana caranya? Mudah. Bukan mudah, maaf. Caranya macam-macam. Ya, caranya macam-macam. Kalau di Jawa sendiri ada banyak macamnya. Contoh, le sini, nak sini nak. Ya. Menele, melu mbah, disuruh ikut mbahnya. Iya loh, ada lemari isinya peninggalan dari mbah kakungmu dulu, dibuka dia, krek. Peninggalan dari buyut-buyutmu diperlihatkan, keris Nogososro, keris Pancasona, ada keris juga, keris Semar Mesem. Atau keris-keris yang lainnya dilihatkan. Ini lo lihat keris ini. Dengan cara melihat saja, ya, itu biasanya disyaratkan, suruh anak cucumu melihat pusaka peninggalan mbah-mbahnya. Suruh lihatkan, dilihatkan. Dengan cara melihatnya saja itu bisa menurunkan. Bisa dengan otomatis terwariskan ilmu sihir yang dipelajarinya dahulu kala. Hanya dilihat. Ini kasus yang pernah saya temukan di Banyumas, di mana ada seorang perempuan waktu itu masih muda. Jadi waktu kecilnya diajak oleh mbahnya untuk nyuceni keris. Nyuceni tahu ya? Merawat keris, dicuci kerisnya, dimandikan. Susah banget, dimandikan. Dengan ada kembang 7 rupanya, ada kopinya dan lain-lain. Nah, waktu ada salah satu keris yang katanya itu adalah keris Nogososro, karena banyak versi Nogososro, nggak tahu mana yang asli mana yang palsu, karena kebanyakan palsunya. Waktu Nogososro itu dipegang sama si Mbah, dilihatkan mata di gagangnya, ya, gagang kerisnya itu matanya kelihatan seperti mata ular, diperlihatkan ke cucunya itu. Nah, menurut pengakuannya saat dia melihat matanya seakan-akan dia sedang melihat mata ular yang benar-benar menatap tajam ke arah si anak tersebut. Di awal mulanya, di awal mula dia bisa memiliki kemampuan indigo dan bisa melihat barang-barang gaib. Nah, baru ketika selesai proses penyucian keris,
perawatan keris tersebut, dia pulang, dia mempunyai kemampuan-kemampuan khawariqul adah, memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar kewajaran, seperti bisa mendengar bisikan-bisikan gaib, dapat wangsit gitu ya, firasat-firasatnya tajam, penglihatannya melihat makhluk-makhluk halus menjadi luar biasa, bisa terang melihatnya dan lain sebagainya. Tapi efek sampingnya dia menjadi anak yang mudah sekali tersinggung, dan kalau marah, walaupun perempuan, kalau marah nggak ada laki-laki yang berani. Bukan karena dia perempuan, tetapi amukannya yang luar biasa dahsyat, bahkan melebihi laki-laki yang ngamuk. Itu seperti itu. Dan ketika dihadapkan dengan ayat-ayat Allah, Allahu Akbar, ular naga yang katanya bisa melindungi manusia menjadi seperti cacing kremi yang kepanasan. Maka saya katakan, ilmu-ilmu sihir itu tidak ada apa-apanya. Jikalau dihadapkan dengan ayat-ayat Allah, maka akan menjadi seperti debu yang diterpa angin topan yang dahsyat. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'malahum karamadin ishtaddat bihir rihu fi yawmin 'asif la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Permisalan orang-orang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya, karomadin istaddat bihir rihu fi yaumin asif, seperti halnya debu yang diombang-ambingkan angin di hari datangnya badai. Mereka tidak akan bisa melakukan sesuatu apapun. Ya. Maka ketika Anda belajar sihir, bertobatlah mulai sekarang. Bertobatlah dari sekarang juga, detik ini juga, atau anak cucu Anda yang akan menjadi sasaran iblis-iblis yang menjadi teman Anda sekarang. Tobatlah kepada Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat, dan keluarga Anda akan Allah jamin perlindungannya dengan perlindungan Allah yang maha sempurna. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan antara keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman maksudnya adalah syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Maka yang dimaksud dalam ayat 82 surat Al-An'am ini adalah tidak mencampur adukan antara keimanan dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu, maka bagi mereka jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, daripada belajar sihir kayak dikejar-kejar rentenir. Harus ada tumbalnya, harus ada korbannya dari anak cucu keturunannya. Tidak ada ketenangan di situ, dan tidak akan ada kebahagiaan. Ya. Di antara ciri-ciri korban, di antara ciri-ciri orang yang dijadikan tumbal oleh para tukang sihir. Ya. Pertama, a'radul qurban. Ciri-ciri tumbal. Ini perlu diperhatikan karena kemarin waktu kita ada acara di Bandung, Masya Allah ternyata kita juga menemukan orang yang dijadikan tumbal oleh saudara kandungnya sendiri.
Dan ciri-cirinya persis sekali dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ahmad dalam kitab beliau ini. Pertama, yadharu 'ala asy-syakhsil qurbani a'radu tadullu 'ala annahu musabu bis-sihr. Ya. Akan muncul tanda-tanda, ciri-ciri khusus yang menunjukkan bahwasanya orang tersebut kena sihir. Karena tumbal ini masuk dalam ranah sihir juga. Famu'dimu a'radi sihri sufla tajiduha mutawaffiratan fihi. Dan kita akan menemukan banyak sekali tanda-tanda khusus, tanda-tanda yang jelas, tanda-tanda sihir sufla ya. Waktu itu kita pernah bahas masalah sihir sufla, sihir ulwa, sihirul abyad, sihirul aswad, sihirul ahmar, dan lain-lain, masalah tiwala, ya, masalah aufa. Nah, itu sudah kita bahas semua. Dan ini masalah sihir sufla. Tanda-tanda besarnya akan terlihat pada orang yang dijadikan tumbal itu sendiri. Bahkan Anda akan menemukan bukan hanya satu ciri saja, tetapi ada banyak ciri yang bisa Anda temukan di orang-orang yang katanya ini orang-orang yang dijadikan tumbal. Mohon maaf, orang-orang yang dijadikan tumbal. Oke? Pertama, dicatat baik-baik dan diingat. Jangan perhatikan komen-komen yang tidak penting, tapi ini pelajaran yang luar biasa dahsyat. Insya Allah amat sangat bermanfaat, dan akan kita bahas cara pengobatannya juga untuk orang-orang yang kena tumbal. Ya. Pertama, mukhalifatut tabi'atil jinsiyah. Dia akan terlihat tidak sebagaimana mestinya. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Mukhalifatul fitrah jinsiyah. Kalau dia laki-laki akan terlihat seakan-akan seperti perempuan. Kalau dia perempuan, ya, maka dia akan terlihat seperti laki-laki. Perhatikan baik-baik. Keluar dari fitrah. Ini yang pertama. Kalau dia laki-laki akan terlihat seperti perempuan. Kalau perempuan dia akan terlihat seperti laki-laki. Bukan wajahnya, tetapi sifat dan karakternya. Di sini dikatakan wa ma'daha annal farda dzakar yamilu ila taba'il untha. Ya. Kalau dia itu laki-laki, dia akan lebih condong seperti wanita. Jadi feminim, laki-laki tapi feminim orangnya. Ya. Wa yanshaghilu bima tanshaghilu bihil untha. Dan dia akan disibukkan sehari-harinya dengan perkara-perkara yang wanita itu menyibukkan dirinya dengan perkara tersebut. Contoh, bersolek. Ya. Apa contohnya itu pekerjaan wanita? Nyuci piring. Nah, nyuci piring sih laki-laki juga nyuci ya. Ya intinya bersolek lah. Bersolek, dandan, sukanya ke mall, jalan-jalan, muter-muter sejam, 2 jam, 3 jam, muter-muter enggak jelas, cuma pengen lihat baju. Sama kayak cewek tuh. Ke mall tujuannya satu, ke toko tujuannya satu, beli piring misalnya. Bisa berjam-jam. Ngelihat inilah, ngelihat itu, ada diskon ini langsung ke situ, ada diskon itu langsung ke sini. Nah, pengalaman pribadi. Memang seperti itu ya. Ada sebagian wanita, bahkan bukan sebagian laki, tapi sebagian besar senangnya muter-muter tidak jelas. Atau senang masalah fashion yang apa tuh? Ya, pokoknya kayak wanita lah ya. Seperti wanita. Wal untha aksun dzalik. Adapun yang perempuan kebalikan dari si laki-laki yang dijadikan tumbal. Kalau laki-laki itu seperti wanita, wanita jadi kayak laki-laki. Fatajidu dzakaru yamilu ila lubsi malabisal untha wa ghasilal atibab wa tartibul manzil wa ghairi dzalika min a'malil inath 'ala ar-raghmi min 'adami talabi dzalika minhu. Ya. Kalau di sini Syekh menjelaskan laki-laki yang kayak wanita itu sukanya mencuci piring,
mencuci peralatan masak, lebih senang beres-beres rumah, nggak mau pergi di keluar. Pokoknya pekerjaan ibu rumah tangga ya, tanpa disuruh. Jadi dia hobinya seperti itu. Wa kadzal untha tamilu ila tarajjuli fi tasarrufatiha. Kalau wanita menjadinya tomboy seperti laki-laki, walaysa hadza an khata'in aw 'aibin fit tarbiyati bal inna ba'dahum yunhiru bi shiddati an hadhihi at-tasarrufat walakinnahu yar'awi wa la yantahi. Ini bukan karena salah didik atau salah pergaulan, ya, karena ada wanita yang tomboy tapi karena salah pergaulan atau salah didik. Orang tuanya kepengen anak laki-laki tapi keluarnya anak perempuan terus. Akhirnya bapaknya itu balas dendam dia. Anak perempuan saya ajari boxing. Anak perempuannya jadi senang tinju. Ya, aku ajari tembak-menembak kayak laki-laki. Aku ajari manjat pohon. Akhirnya anak perempuannya menjadi pandai manjat pohon, pandai nembak, pandai apalagi berkelahi dan lain-lain. Itu mah tomboy karena salah didik. Nah kalau ini tomboy sudah kena tabiatnya. Dan nanti ada tanda-tanda lain yang itu akan mengikuti tanda yang pertama ini. Jadi tidak bisa kita vonis orang, kamu menjadi tumbal sihir, kamu kena sihir karena kamu tomboy atau karena kamu feminim. Tidak bisa. Tapi nanti akan kita lihat tanda-tanda yang lainnya. Dan ini harus teliti kita. Harus sangat teliti. Jangan gampang memvonis. Ya, seperti itu. Saya sebenarnya ada kenalan juga yang mana mbah-mbahnya dulu itu menjadi demang sehingga pusaka-pusakanya banyak sekali. Pusaka-pusakanya banyak, peninggalan-peninggalannya banyak, ritual-ritual kejawennya juga sampai sekarang kadang masih ada yang meneruskan. Dan ada beberapa, bukan beberapa ya, tapi banyak di antara anak-anak perempuannya, di antara cucu-cucu perempuannya itu menjadi amat sangat tomboy. Dia pandai sekali memanjat pohon. Bahkan mohon maaf, manjat pohon itu seperti kera, cepat dia. Anak perempuan padahal, laki-lakinya tidak bisa secepat itu. Bahkan dulu disuruh sama mbahnya, kalau mau metik kelapa dia yang suruh metik. Karena apa? Cepat manjatnya, seperti monyet. Mungkin itu ilmu monyet yang dulu dipelajari oleh mbah-mbahnya dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, kita lanjut. Al-kashful basari was sam'i. Al-kashful basari was sam'i. Bisa melihat perkara gaib dan bisa mendengar suara-suara gaib. Dapat wangsit. Ya sama seperti anak indigo lah. Sama seperti anak-anak indigo pada umumnya. Jadi anak indigo jangan Anda bangga. Saya sudah bahas waktu itu ya. Jangan bangga punya anak-anak indigo bisa melihat hal gaib, bisa mendengar hal gaib. Itu bukan wali. Ya, bukan waliullah, bukan. Waliullah dapat karomah itu karena bekal ketakwaan, karena bekal keimanan, bukan karena turunan. Mana ada Umar bin Khattab menurunkan karomahnya kepada Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, ada? Tidak ada. Karomah itu karena wujud keimanan dan ketakwaan. Jadi sendiri. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, wahai Fatimah, beramalah kamu, karena aku tidak memiliki kuasa sedikit pun atasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah terhadap putri tercintanya aja tidak punya kuasa di hadapan Allah. Nah, apalagi wali yang katanya wali itu punya karomah ini dan itu diturunkan ke anak-anaknya. Penak teman. Ya, tidak bisa itu. Oke. Al-kashful basari wal kashful sam'i. Yara hadha syakhsu ma la yarahu ghairuhu wa yasma'u ma la yasma'uhu ghairuhu wa yara al-jinna ala haqiqatihim wa yasma'u aswatahum wa hadha al-kashfu qad yakunu tamman ay wadihan aw ghair tamin bal innahu yatamatta'u bi kulli anwa'il kashfi as-sabiq bayanuha wa in kana ba'daha adharu bin nisbati lahu min ghairiha. Apa artinya? Jadi anak-anak yang diturunin atau dijadikan tumbal
tumbal untuk mewarisi sihir-sihirnya. Setelah si dukun ini meninggal, dia akan memiliki kemampuan melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, kemampuan mendengar apa yang tidak didengar oleh orang lain, dan dia bisa melihat jin dalam wujud yang hakiki. Maksudnya hakiki ini adalah wujud yang tak kasat mata. Wujud yang tak kasat mata. Kenapa demikian? Karena ketika jin sudah merubah wujudnya menjadi wujud yang katif, yang padat, seperti meja ini padat, seperti manusia ini padat, maka bisa dilihat. Seperti ular padat bisa dilihat. Tapi kalau yang tak kasat mata, anak-anak melihat tiba-tiba di jalan, awas mah, nanti ketabrak itu kuntilanaknya. Awas, di pohon itu ada gondorwonya. Orang-orang tidak bisa melihat, tapi dia bisa melihat sendiri. Ini yang dimaksud wujud jin ala haqiqatihim. Wujud jin secara tak kasat mata. Itu seperti itu maksudnya. Ya, dia bisa melihat jin. Wa yasma'u aswatahum. Kemudian gak hanya lihat, tapi dia bisa mendengar apa yang dikatakan oleh jin tersebut. Ya. Maka hati-hati. Kebanyakan anak-anak indigo itu ditipu sama jin. Di jalan tol, yang tol itu seringnya banyak kecelakaan, ya. Tiba-tiba si anak indigo begini, apa ini? Ditanyain, kenapa dek? Kenapa nak? Ini aku lagi denger curhatannya mayit bekas korban kecelakaan. Aku baru mendengar curhatannya, kasihan banget mah, katanya. Apa yang dia curhat? Katanya dia itu anak perempuan yang sedang menuju sebuah tempat, tapi saat itu teledor supirnya sehingga kecelakaan dan dia mati di situ. Akhirnya dia mati jadi arwah penasaran. Arwah penasaran ini ajaran siapa? Dalam Islam tidak ada yang namanya arwah penasaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ingat, catat baik-baik. Di Islam tidak ada istilah arwah penasaran. Arwah kok penasaran? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai kematian itu mendatangi salah seorang di antara mereka, mereka akan mengatakan irji'un, ya Rabbi irji'un. Kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. La'alli a'malu shalihan fima tarakt. Supaya aku bisa mengamalkan amalan-amalan soleh yang selama ini aku tinggalkan, ya Allah. Sholat duha yang harusnya duha aku malah gak duha. Sholat witir yang harusnya witir aku gak witir. Sholat subuh yang harusnya tepat waktu tapi aku kesiangan. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku mengamalkan amalan soleh yang aku tinggalkan ketika di dunia, yang aku lalaikan. Apa jawab Allah? Kalla. Tidak akan pernah bisa. Innahu kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Itu hanya perkataan mereka saja, angan-angan mereka. Kenapa? Di lingkup mereka ada barzakh. Barzakh artinya dinding yang gak akan pernah bisa ditembus oleh siapapun sampai hari mereka dibangkitkan. Ini dalil mutlak orang-orang meninggal, apalagi yang kecelakaan seperti itu dan tidak jelas apa agamanya, tidak mungkin menjadi arwah penasaran. Mereka ada di barzakh, alam pendinding antara alam nyata kita, alam kita ini dunia, alam ujian, dan alam penuaian, alam menunggu sampai hari dibangkitkan. Dan kita menuai apa yang kita amalkan ketika masih hidup. Itu akidah Islamiyah. Ya, itu akidah Islamiyah. Ruhnya ada di antara bumi dan langit. Ini ilmu dari mana? Ilmu dari mana itu? Kalau bicara hal gaib harus berdasarkan dalil. Jangan sembarangan, ya. Ada di barzakh. Kalau dia orang-orang baik, ada di Ailiyin, tempat-tempat yang tinggi. Kalau dia orang-orang buruk, asfalas safilin, di tempat yang paling rendah. Ya, seperti itu. Lanjut. Mohon maaf, yang tadi yang kedua belum lengkap, ya. Dan kadang kasyaf atau wangsit ini, kemampuan ini kadang sempurna, kadang juga nggak sempurna. Maksudnya gimana?
Ada yang hanya mendengar saja tanpa bisa melihat jinnya. Ada yang bisa melihat jinnya tapi tidak bisa mendengar. Nah, itu kadang seperti itu. Baik. Yang ketiga, al-khawatirul kufriyah. Orang-orang yang dijadikan tumbal, penerus-penerus tukang sihir, atau dijadikan media loncatan supaya sihir dari si dukun ini naik ke peringkat yang lebih tinggi lagi, dia akan memiliki khawatir, al-khawatirul kufriyatu. Mempunyai khawatir. Khawatir itu lintasan-lintasan hati. Apa yang terbesit di pikiran dan hati, tapi bisikan tersebut adalah bisikan yang menggiring dia kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Di antaranya istanji minal ghaiti bil laban. Kamu beristinja, coba istinjanya dengan susu saja. Istinja dengan susu. Nah, susu kan suci tapi tidak mensucikan. Ya akhirnya tidak beres. Ya, dia sholat dengan keadaan yang masih membawa hadas. Atau mazziqil mushaf fi dauratil miyah. Sobek-sobek mushafmu di kamar mandi. Idribil mushaf bin na'al. Pukul mushafmu dengan sendal. Awidkhul bihil khala, atau masuk toilet dengan membawa Al-Quran. Ya. Dan lain-lain. Ya, ada banyak sekali. Taturu syahwatahu ala dawil maharim. Ada juga yang membuat, nafsu syahwat dan birahinya itu tertuju kepada mahram-mahramnya. At-tashkiku fil khaliq. Ada juga yang membuat dia ragu-ragu terhadap pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. At-takhfifu minan nas. Menakut-nakuti, ya, menakut-nakuti manusia. Maaf ini ada WA masuk jadi nggak konsentrasi. Dia ditakut-takuti sehingga nggak pengen bersosialisasi dan tidak mau bersosialisasi sama manusia lainnya. Wa hijranihim, membuat manusia itu terisolir. Ya. Dan membuat satu sama lain saling bertengkar. Biasanya tumbal ini baru datang ke perkumpulan, baru kepengen menjalin hubungan persahabatan dan pertemanan, namun tiba-tiba tiba-tiba orang yang hendak dijadikan teman, dijadikan relasi bisnis, meninggalkan begitu saja. Kenapa? Ada rasa benci. Siapa sih kamu? Auranya itu benci aja. Orang itu datang, bahkan baru dengar suaranya, baru lihat wajahnya, banyak orang yang sudah tidak respect dan bahkan benci. Masya Allah. Benarkah ada jin turunan? Masya Allah. Huyen mamanya dewa, ini siapa ini? Ini kita lagi bahas masalah jin turunan ini, masalah tumbal. Ya makanya perhatikan baik-baik. Jangan komentar dulu. Ini komentarnya saya hapus dulu supaya nggak ganggu konsentrasi. 4. Al-maradus syadid. Ada penyakit yang dahsyat, penyakit parah yang diderita bertahun-tahun. Ya, itu orang-orang yang biasanya kena tumbal. Penyakit bertahun-tahun, parah penyakitnya, tetapi dokter kebingungan ini penyakit apa karena tidak jelas ada penyakitnya. Nah, itu berarti bisa terjadi karena dia ditumbalkan oleh para tukang sihir. Ya. Yusabu bi ba'dil amradi allati taj'aluhu tarihal firash. Biasanya penyakit-penyakit yang ditimbulkan adalah penyakit-penyakit yang menjadikannya tergeletak di atas kasur, tidak bisa pergi-pergi. Ya.
ولكن دون جدوى من العلاج ولا وصول لتشخيص الصحيح وفي النهاية إما أن يصاب بسمنة المفرطة أو النحافة الشديدة. Itu yang saya tadi bilang, ya, yang dokter medis itu tidak bisa melakukan diagnosa, tidak bisa menetapkan diagnosanya. Ini penyakit apa sih? Karena tidak jelas apa penyebabnya, tiba-tiba datang dan diobati dengan ini dan itu, juga malah makin parah. Di akhir orang tersebut ya bisa semakin parah, bahkan bisa sampai meninggal, ya, atau dia sembuh dan menjadi penyihir baru. Ada yang seperti itu. Yang kelima, zuhuru ba'du khariqil adat. Terlihat jelas perkara-perkara yang di luar batas kemampuan manusia pada umumnya. Tadharu ala yadaihi ba'du khariqil adat ka'an yamussa maridan fayusfa. Terlihat pada dirinya, pada orang-orang yang dijadikan tumbal, perkara-perkara luar biasa, seperti contoh memegang orang sakit, kemudian orang yang sakit itu sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Langsung sembuh gitu ya. Nah, mana lagi? Wa yukhbiru biqudumi ghaibin fayati. Mampu meramal atau memiliki kemampuan meramal. Au bimauti ahadin fayamut, atau ketika ada orang meninggal tiba-tiba dia bisa mengabarkan sebentar lagi si fulan akan meninggal, tiba-tiba meninggal beneran. Au bi injabi hamilin liwaladin, atau kapan waktu bayi itu lahir, ya, laki-laki atau perempuan, dia bisa mengabarkannya. Au ghairu dzalika katsir, atau perkara-perkara lainnya itu banyak sekali diperlihatkan oleh orang-orang yang hakikatnya dia menjadi tumbal leluhur-leluhurnya saat belajar ilmu sihir. Jadi sebenarnya anak indigo itu adalah anak-anak yang dijadikan tumbal dari para leluhurnya yang sedang meningkatkan kemampuan ilmu sihirnya. Apalagi anak-anak yang bisa meramal, anak-anak laki-laki seakan-akan seperti perempuan, firasatnya kuat, bisa melihat jin, bisa mendengar perkataan-perkataan gaib. Camkan baik-baik, dia hakikatnya hanyalah tumbal leluhur supaya dulu ilmu sihirnya itu menjadi lebih hebat. Sama seperti yang katanya ada di acara televisi itu, bisa meramal, bisa ngobatin orang, bisa melihat jin, bahkan melukisnya. Kasihan itu sebenarnya, kasihan, ya, kasihan sekali. Kalau tidak diselamatkan, dia akan terus dikejar-kejar oleh setannya untuk terus mencari tumbal-tumbal berikutnya, baik di anak cucunya sendiri maupun kerabat-kerabat dekatnya. Ya. Wallahu a'lam. Sayangnya mungkin dia bukan orang muslim, maka cukuplah saya kasih penjelasan masalah ini saja untuk saudara-saudara seiman saya. Al-intiqal bainal awalim, dia bisa berpindah tempat dari dunia nyata ke dunia gaib. Maksudnya gimana? Nah, kalau di bahasa kita ada bahasa nafasnya itu ditahan, sukmanya itu ditahan atau dipenjarakan oleh jin. Walaupun mungkin hakikatnya bukan seperti itu ya, tetapi diduduki otaknya sehingga seakan-akan dia itu ada di alam lainnya. Ya. Ta'dhimul kainat, dia itu seakan-akan di pendengaran dan penglihatannya ketika dia berjalan menyusuri suatu jalan, suatu perkampungan, yukhayyalu ilaihi anna syajar yusallimu alaih, anna syajara yusallimu alaih. Seakan-akan pohon itu tunduk memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum. Ya.
wal hisa yumajjiduhu. Kemudian kerikil-kerikil tersebut seakan-akan mengagungkan dirinya. Wahai raja, apa contohnya? Raja Banyumas, bla 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 bla. Padahal itu bisikan dari jin yang sedang menyamar masuk di dalam batu dan pepohonan. Wal hayawana tuqaddisuh. Kemudian ketika ada burung itu memujinya. Ada kucing memujinya. Ada kodok memujinya. Ada cebong memujinya. Akhirnya bikin puisi masalah syariat Islam itu. Ya. Wa yastas'iru annahu ya'rifu lughatat thair. Dan dia seakan-akan mampu memiliki kemampuan untuk memahami bahasa-bahasa bahasa-bahasa burung. Kemarin ada yang komen di streaming ya. Saya di Ruqyah nggak ada reaksinya tuh, tapi saya bisa seperti Nabi Sulaiman mengerti bahasa burung. Masya Allah, jangan bangga, kamu tuh jadi tumbal sihir kamu itu. Ya, kalaupun tidak ada reaksi saat Ruqyah, coba cek sholatnya. Tidak mungkin Al-Quran tidak memberikan reaksi sama orang yang beriman. Nggak ada reaksi, sungguh bebal dan keras hati Anda berarti. Atau ada syariat Islam yang masih belum diamalkan secara sebaik mungkin. Karena reaksi Ruqyah nggak mesti muntah-muntah, kadang merinding, kadang tenang efeknya. Itu kan reaksi. Nah, itu reaksi dari Al-Quran. Nah, kalau tidak ada reaksi apapun dari orang yang ngakunya beriman, berarti dipertanyakan itu keimanannya. Kan begitu. Wa yafahamu lughatil kainat. Dan faham sekali bahasa-bahasa makhluk-makhluk lainnya, bahasa semut, bahasa sapi, bahasa kucing, bahasa ayam, dia faham. Nah, kalau yang sudah seperti ini, ya berarti dia sudah dirasuki sama jin. Makanya pawang-pawang ular, pawang-pawang hewan-hewan reptil itu seakan-akan bisa berbicara langsung sama hewan tersebut. Ya. Ular apalagi. Ular, reptil seperti cicak, itu kan tentara-tentaranya iblis, tentara setan. Ya, tentara-tentaranya setan. Nah, kalau dia bisa berinteraksi sama mereka, siapa yang menghubungkan kecuali para setan yang menjadi teman mereka? Ya, itu seperti itu. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala pernah berkata, ya, fa inni a'rifu man tuqatibuhun nabatat bima fiha minal manafi'. Aku pernah mengetahui orang-orang yang bisa berbicara dengan tumbuhan-tumbuhan, yang mana tumbuhan ini mengabarkan, orang, aku ini berguna. Ini saya terjemahkan secara bebas ya. Aku ini berguna untuk penyakit kolesterol misalnya. Aku ini berguna untuk mengobati penyakit jantung. Aku ini berguna untuk mengobati penyakit asam urat misal. Aku berguna untuk mengobati diabetes, untuk mengobati sihir, untuk mengobati jin. Itu seakan-akan tumbuhan-tumbuhan itu mengabarkan kepada si anak indigo tersebut, orang yang melakukan sihir dan akan diturunkan sihir. Ya. Sehingga dia langsung menjadi herbalis yang handal tanpa belajar, ya, tanpa belajar sedikit pun. Ya. Wa inna ma yukhatibuhu syaitanul ladzi dakhala fiha. Dan sesungguhnya dia itu sedang berbicara dengan setan yang masuk ke dalam tumbuhan-tumbuhan tersebut. Sebenarnya bukan merasuk ya, tetapi sembunyi di balik tumbuhan itu, kemudian seakan-akan tumbuhannya berbicara kepada orang tersebut. Ya. Wa a'rifu man yukhatibuhumul hajar. Dan aku juga tahu orang-orang yang bisa, dan aku juga menemukan orang-orang yang bisa berbicara dengan bebatuan. Ya. Wasyajar, dan juga pepohonan. Watakul, yang mana mereka mengatakan kepada orang tersebut, hani'an laka ya waliyallah. Ya. Mereka mengatakan hani'an laka. Apa ya? Bisa dibilang selamat, salam sejahtera, tahniah.
pokoknya ucapan selamat ya, ucapan pengagungan, ucapan keselamatan dari pepohonan dan bebatuan tersebut, dan mengatakan hani'an laka ya wali Allah, tanihah untuk kamu wahai walinya Allah. Ini wujud talbis iblis yang luar biasa, talbis iblis yang luar biasa, dan harus disadarkan masyarakat tentang pengertian wali-wali yang sesungguhnya. Fayaqra'u ayatal kursi fayadhhabu dzalik. Dan ketika dibacakan ayat kursi, maka suara-suara itu akan hilang dengan sendirinya. Ya. Ini ada yang menyimak dari tadi, saya rasa dia tidak mencari kebenaran, cuma ingin ngetes-ngetes saja. Ilmu dari mana ya? Dengan belajar, bukan dari lahir. Ya, sudah biarkan saja itu. Fani Krisma paling akun abal-abal, mata-mata dukun mungkin. Biarin saja, biarin. Wa a'rifu man yaqsudu sayyidat tayr fatukhatibuhul asafir. Dan aku juga menemukan orang-orang yang bisa berbicara dengan burung-burung. Nah, bapak mertua saya punya kenalan yang dulu itu ketika masa mudanya, ketika dia kepengen burung ya, pengen makan burung, dia membaca rapalan tertentu, kemudian burung-burung itu langsung datang kepadanya ya, langsung datang menyambutnya ya, langsung datang. Kemudian tuh tinggal dipilih aja burung mana yang dia kepengen, yang dia inginkan. Habis itu digoreng. Masya Allah ya, seperti itu. Banyak sekali wujud-wujud talbis yang ada di sekitar kita, tipuan-tipuan iblis yang ada di sekitar kita, yang hakikatnya itu berasal dari setan dan bukan karomah. Atau kalau Anda ingin membacanya lebih lanjut, bisa membaca di Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 172. Majmu' Fatawa jilid 11 halaman 172. Ya, seperti itu. Adapun untuk pengobatan, kurban orang-orang yang dijadikan tumbal, ini dilakukan dengan rutin meminum susu ya, ma'at tarkizi ala syurbil labanil maqru'i alaihi ar-ruqyah bikamiyatin kabiratin asna al-ilaj. Jadi difokuskan pengobatannya dengan cara meminum susu yang dibacakan ayat-ayat ruqyah selama proses pengobatan. Jadi sediakan susu. Fa innahu min anfa'i ma yudfa'u hadha sihr. Karena minum susu ini adalah salah satu sebab yang paling bermanfaat untuk memusnahkan sihir tumbal, alias orang yang dijadikan tumbal akan diwarisi sihir oleh para leluhurnya. Tentunya susu itu bukan susu biasa, tapi susu yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Susu-susu yang dibacakan ayat-ayat ruqyah. Adapun cara-cara penanganan lebih lanjut, insya Allah akan saya bahas di pembahasan berikutnya.